Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nisa Fatana. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner atau PJK merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung ini kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, penyempitan ini diakibatkan oleh penumpukan plak-plak yang disebut sebagai plak aterom yang disebabkan oleh faktor resiko seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, obesitas, kurang gerak, merokok, stres, dan faktor resiko lainnya. Nah, etiologinya, salah satu penyebab penyakit jantung koroner ini adalah kebiasaan makan makanan yang berlemak tinggi, terutama lemak jenuh, sehingga terbentuknya plak-plak yang disebut aterom. Nah, aterom ini akan menyebabkan aterosklerosis, yaitu suatu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima dan akhirnya ke tunika media. Nah, akibatnya akan terjadi penyempitan, penyumbatan, dan kelainan pembuluh darah arteri koroner. Nah, penyempitan dan penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Nah, selanjutnya itu untuk patofisiologinya. Jadi jantung itu kan dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kan? Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka asupan darah yang kaya oksigen itu harus terpenuhi. Nah, darah yang mengandung oksigen ini biasanya kan mengalir melalui pembuluh darah arteri, gitu. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini dia berawal dari penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke jantung. Akibat dari proses ini, pembuluh darah arteri akan menyempit dan mengeras sehingga jantung akan kekurangan pasokan darah yang kaya oksigen gitu. Akibatnya fungsi jantung akan terganggu dan harus bekerja sangat keras. Penyakit ini juga bisa disebut dengan istilah arteriosklerosis gitu. Oke, selanjutnya itu gejalanya ya. Biasanya dia nyeri di bagian dada sebelah kiri dan dapat menjalar ke lengan kiri, kemudian ke leher, ke punggung gitu. Nah, penyakit ini juga terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara aliran darah arteri koroner dengan kebutuhan otot jantung atau miokardium gitu. Untuk prosesnya bagaimana? Prosesnya itu adalah pertama, disfungsi endotel ya, disertai dengan gangguan fisik dan kimia menjadi jalan pembuka bagi lipid untuk masuk ke lapisan subintima. Nah, selanjutnya masuknya lipid ke dalam pembuluh darah ini akan memicu pengeluaran sel mediator inflamasi, akan membentuk foam cells. Nah, foam cell ini dia akan berubah ya menjadi plak ya, yang akan melibatkan proses migrasi otot polos ke endotel sehingga akan menyebabkan penebalan. Nah, miokardium akan mengalami iskemi ketika aliran suplai oksigen dan nutrisi terganggu. Nah, jadi apabila ini berlangsung lama akan terjadi kerusakan nekrosis atau kematian miokardium gitu. Gejala penyakit ini yang pertama itu adalah terdiri dari angina pectoris dan juga infark miokard gitu. Angina pectoris itu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarahi jantung. Nah, jadi angina pectoris ini dia dibedakan menjadi dua. Ada angina pectoris stabil, di mana dia nyeri dirasakan saat beraktivitas, dan angina pectoris tidak stabil, di mana nyeri itu dirasakan saat beraktivitas ataupun saat istirahat, gitu. Nah, jadi untuk kondisi yang lebih parah itu namanya infark miokard, serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Infark miokard ini dia dibedakan menjadi infark miokard ST elevasi miokard infark atau STEMI, dan non-ST elevasi miokard infark atau non-STEMI gitu. Nah, pencegahannya itu bagaimana? Pencegahannya itu adalah dengan cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Kemudian enyahkan asap rokok, lalu rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Jadi jantung koroner ini ada terjadi ketika asupan oksigen yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan yang ditransferkan gitu. Nah, penyebab utamanya itu adalah arteriosklerosis gitu. Nah, arteriosklerosis ini adalah penumpukan plak yang umumnya itu disebabkan oleh lemak ya. Tadi kita sudah berbicara di awal, lemak yang dapat membantu saluran darah. Gitu. Arteriosklerosis ini terjadi di pembuluh darah koroner atau arteri koronia yang akan menyebabkan jantung koroner. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.